Senyum aja Mas Bayu, jangan ditahan-tahan. Suara saya bisa dengar nggak, Mas Bayu? Jelas Ya, nggak? Ya, jelas Bapak. Oke. kalau nggak dikeluarkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi bersama saya Saadah dan izinkan saya untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Direktur Penilaian Bapak Arik Haryono, yang kami hormati Ketua Kegiatan Bapak Alexander Ginting, yang kami hormati Kepala Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kualitas dan Analisis Penilaian Bapak Widiantoro, yang kami hormati pejabat fungsional penilai pemerintah ahli pertama KPKNL Surakarta, Mas Adit, selaku narasumber nantinya, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat fungsional penilai pemerintah di lingkungan DJKN, dan yang kami banggakan para pegawai DJKN.
Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan Training of Trainers Penilaian tahun 2024 dalam tema penilaian properti seri keempat, yaitu penggunaan drone dalam identifikasi dan pengukuran objek penilaian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir pada kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan rundown acara TOT penilaian properti seri keempat ini. Kegiatan akan diawali dengan keynote speech oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengembangan Manajemen Kualitas dan Analisis Penilaian. Setelah itu, pemaparan materi dari narasumber dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya langsung saja mari kita simak keynote speech dari Kepala Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kualitas dan Analisis Penilaian. Kepada Bapak Widiantoro, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sada. Yang saya hormati tentunya Bang Alex selaku Ketua Panitia Kegiatan yang luar biasa. Narasumber kita Mas Adit selaku penilai pertama yang menjelang ke muda ya di KPKNL Surakarta, dan tentunya teman-teman semuanya para penilai jabatan fungsional penilai Madya, Muda, dan Pertama yang bisa bergabung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya puji syukur kita harus panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, mudah-mudahan tidak bosan dengan kami di kantor pusat, karena sebagaimana tugas dan fungsi kami di Direktorat Penilaian yang teman-teman juga tahu untuk terus-menerus berusaha meningkatkan atau menjaga kompetensi teman-teman penilai khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, pada kesempatan ini kali ini Explore Valuation ya adalah seri keempat, merupakan Trainer of Trainer yang berjudul penggunaan drone dalam identifikasi pengukuran objek penilaian. Saya kira ini juga merupakan judul yang menarik yang mungkin harus diketahui oleh teman-teman semuanya, karena sebagaimana kita tahu tahun lalu mungkinnya kita sudah punya drone di masing-masing kanwil nih, punya drone di masing-masing kanwil dengan tujuan untuk mempermudah tugas-tugas yang ada di daerah ya, khususnya bagi teman-teman penilai yang sedang turun ke lapangan. Dan demikian seperti info yang saya dapat, ternyata belum semuanya atau masih banyak yang belum menggunakan drone karena belum bisa menggunakannya atau belum ada sertifikasi penggunaan. Nah, ini menjadi concern kami, makanya mungkin salah satu judul pada hari ini dijadikan judul TOT kita. Harapannya setidaknya sebelum nanti kami bisa memberikan pelatihan sertifikasinya, setidaknya teman-teman di Kanwil dan KPKNL yang sudah punya drone itu bisa menggunakan. Hal yang sama mungkin pada saat kita mengambil SIM kendaraan ya, biasanya kita bisa pakai motor atau mobil dulu baru kita bikin SIM-nya. Nah, harapan kita mudah-mudahan di kesempatan ini teman-teman yang hadir dan mungkin yang belum sempat hadir dapat melihat secara langsung atau tidak langsung bagaimana nanti Mas Adit dapat menjelaskan dan bagaimana menggunakan drone secara benar dan baik. Itu harapan kami, mudah-mudahan tahun depan ya kita punya slot untuk sertifikasi pilot drone yang certified tentunya, dan mudah-mudahan itu disetujui dan sudah dijanjikan dari SDM untuk itu disetujui. Setidaknya perwakilan masing-masing kanwil itu ada satu pilot drone yang mumpuni untuk menggunakan dan bersertifikasi.
itu mungkin besar harapan saya di kegiatan hari ini, teman-teman semuanya bisa fokus dan karena ini menggunakan alat yang nilainya cukup mahal, sehingga walaupun secara daring ya Mas Bayu, Pak Bang Alek, setidaknya fitur-fiturnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adit. Nanti uji cobanya di tempat masing-masing. Itu dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wedi atas keynote speech yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, kita akan mendengar pemaparan materi dari narasumber kita yang hebat, yaitu Mas Adit, pejabat fungsional penilai pemerintah ahli pertama dari KPKNL Surakarta. Langsung saja mari kita simak dengan sesama pemaparan materi oleh narasumber kita. Kepada Mas Adit, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sarada. Tadi sebelum saya mulai kok pembukaannya saya dibilang hebat gitu ya, mungkin masih jauh dari itu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Izin Pak Widi yang telah membuka acara pagi hari ini, kemudian Pak Alexander Ginting selaku Ketua Panitia ya, Ketua Kegiatan ya, Ekspor Valuation. Terima kasih juga Mas Bayu yang sebulan yang lalu ya menanyakan kepada saya apakah berkenan untuk sharing kembali terkait penggunaan drone ini ya untuk kepentingan kita sebagai penilai pemerintah untuk membantu kita dalam pelaksanaan tugas kegiatan penilaian. Mungkin saya sedikit share ya terkait profil saya gitu kan, bahwa saya ya, tidak seperti yang digambarkan Mbak Saada tadi yang katanya hebat gitu ya. Ini ada sedikit profil dari saya. Ya, jadi terkait drone ini saya berkecimpung di dunia drone ini sejak di Direktorat Penilaian ya. Pada saat itu arahan dari Direktur Penilaian terdahulu Pak Kurniawan Nizar untuk bisa mengoptimalkan drone yang dimiliki oleh Direktorat Penilaian pada saat itu ya. Drone yang dimiliki Direktorat Penilaian itu jenisnya DJI Phantom 4 ya. Pada saat itu memang jarang sekali digunakan. Nah, ketika saya bergabung dengan Direktorat Penilaian, kegiatan yang pertama kali saya lakukan menggunakan drone itu adalah kegiatan dokumentasi objek penilaian milik objeknya BLBI ya, kasus BLBI, objeknya itu bangunan gedung atau bangunan bengkel ya Timur Putra Nasional milik Tommy Soeharto ya. Itu debut pertama kali saya menggunakan drone. Pada saat itu saya diberikan kepercayaan ya dari Pak Yogi pada saat itu selaku UIC-nya ya. Pak Yogi pada saat berangkat mau kegiatan penilaian, Pak Yogi menyampaikan untuk bisa menggunakan drone ini gitu kan. Nah, pada saat itu saya menyampaikan ke Pak Yogi bahwa saya pernah menerbangkan drone, tapi drone yang tidak secanggih yang dimiliki oleh Direktorat Penilaian, smart drone gitu ya. Dan juga drone-drone yang sudah dibeli untuk Kanwil tidak sesmart itu ya, tapi dengan pengalaman yang saya menyampaikan ke Pak Yogi, Pak, bagaimana jika nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya drone itu jatuh, drone itu disambar oleh burung, atau drone itu menabrak, begitu kan? Karena saya juga ada kekhawatiran pada saat itu ketika saya nerbangin, kemudian drone itu rusak, apakah saya akan di TGR-kan gitu ya atas kejadian atau kerusakan yang terjadi pada drone itu gitu. Tapi Pak Yogi menyampaikan bahwa selama ada surat tugas ya,
selama itu penugasan dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pilot drone gitu ya, tidak ada human error gitu ya, human error, maka ketika drone yang dimiliki oleh kita itu rusak karena kejadian force majeure, kita tidak akan dimintai TGR kan seperti itu. Jadi dengan keyakinan itu saya memberanikan diri untuk menggunakan drone Direktorat Penilaian pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Pak Yogi menyampaikan bahwa drone ini secara teknik bisa digunakan untuk pengukuran gitu kan, untuk pengukuran. Nah, saya jadi semakin tertarik ya, semakin tertarik kok bisa drone ini digunakan untuk melakukan pengukuran gitu ya. Nah, semenjak itu dari awal masuk ke Direktorat Penilaian, kemudian saya mengikuti kegiatan secondment ya, secondment di Direktorat Penilaian terkait penggunaan drone di beberapa instansi dan sharing knowledge dari profesional gitu ya. Semakin ke sini semakin yakin bahwa drone itu bisa bermanfaat bagi kita penilaian. Seminimal-minimalnya drone bisa mengambil gambar dari tampak atas, kita bisa melihat sekeliling tidak hanya objek penilaian tapi sekelilingnya, kondisi lingkungannya itu lebih bisa tercapture, seminimal mungkin kita bisa dapat data itu. Kemudian bonusnya dengan citra 3 dimensi ataupun 2 dimensi nanti, foto-foto yang diambil itu kita render di sebuah software ya di komputer, nanti pada akhirnya itu akan kita jadikan foto itu yang sudah digabungkan jadi satu, itu akan bisa digunakan untuk pengukuran, dan tingkat keakuratannya saya sudah menguji bersama rekan yang ada di Badan Ristek di BRIN ya, Badan Ristek itu tingkat keakuratannya untuk pengukuran itu bisa diandalkan. Tetapi ketika drone dipakai untuk pemetaan, itu untuk drone yang dimiliki oleh Direktorat Penilaian maupun drone yang dimiliki oleh Kanwil, itu untuk pemetaan tidak disarankan karena tingkat pergeseran dari sebuah titik itu bisa melenceng jauh sampai 5 meter. Kalau pemetaan kurang tepat, tapi kalau hanya digunakan untuk pengukuran, itu bisa diandalkan. Jadi ini sedikit profil saya, ya, beberapa kegiatan menggunakan drone ini sudah cukup banyak ya, tapi yang paling mungkin bermanfaat itu ketika ini ada penilaian aset BLBI di Karawang, kemudian penilaian tanah bangunan aset BLBI Texmaco Karawangi yang saya maksud tadi ya, Timur Putra Nasional, kemudian Texmaco, kemudian aset BLBI lapangan golf, kemudian hotel yang ada di Bogor Raya Development, kemudian sempat juga saya ikut kegiatan penilaian SDA di Raja Ampat, kemudian di Kepulauan Pieh di daerah Padang ya. Kemudian penilaian bangunan kawasan ekonomi khusus Seimangkei, kemudian penilaian aset BLBI Citayam ya, yang kesemuanya ini menggunakan drone sebagai alat bantu. Kemudian materi pada hari ini saya akan menyampaikan, ini materi yang saya dapat juga ketika saya mengikuti secondment ya, mengikuti secondment, dan menurut saya ini relevan untuk kita bisa pelajari bersama ya. Ini dulu disampaikan oleh Mas Faza Fahrian ya. Mas Faza mungkin saat ini merupakan satu-satunya pilot drone di DJKN ya yang sudah bersertifikat. Tapi saya kurang paham juga apakah beliau itu sudah memperpanjang kembali ya, karena
seperti SIM tadi yang disampaikan Pak Widi, bahwa SIM seperti SIM kendaraan itu kan setiap 5 tahun sekali kan harus diperbarui gitu ya. Sama halnya dengan SIM pilot drone ini, SIM pilot drone ini diperbarui setiap 2 tahun sekali. Kalau kita lihat bahwa drone ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan fotografi ya. Kalau yang ada di tampilan layar ini mengcapture yang gambar pertama itu gambar kawasan Kementerian Keuangan ya di lapangan Banteng. Ini dari angle dari atas ya, lebih bisa melihat objek dari yang jadi fokus, yaitu bangunan gedung milik Kementerian Keuangan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang sebelah kanan ini Candi Prambanan ya, Candi Prambanan dengan angle yang seperti ini tampak lebih cantik ya ketika di foto dari bawah gitu, dari bawah. Kemudian ini ada foto juga di GBK ya. Kemudian yang sebelah kanan bawah ini foto tampak dari atas ya, atas ke bawah atau sudut nadir yang teknik nanti pengambilan foto yang arah ke bawah ini yang nanti pada akhirnya kita akan manfaatkan untuk pengukuran. Nah, hari ini sampai dengan pukul 11.30 ya, nanti kita akan diskusi bagaimana yang pertama drone dan kegunaannya, tadi sempat saya sekilas menyampaikan. Yang kedua, tentang sekilas tentang ruang udara di Indonesia ya. Kita akan lihat peta ruang udara di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menerbangkan drone dengan aman, dan yang keempat nanti ada sesi diskusi di akhir. Secara umum, drone itu merupakan suatu sistem pesawat tanpa awak ya. Dapat pula diartikan sebagai wahana nirawak, artinya pesawat ini dikendalikan tidak secara langsung oleh manusia, namun menggunakan sistem lain, baik secara manual ataupun autopilot. Yang direktorat ataupun Kanwil punya, ini salah satu drone ya yang dimiliki oleh Kanwil. Mungkin ada yang sudah pegang, ada yang belum ya. Ini saya pinjam drone milik Kanwil Jawa Tengah dan DIY ya. Pada saat saya pinjam ini ternyata drone ini belum dipakai sama sekali. Ya, jadi kemarin pada saat ada kunjungan dari Kanwil ke Solo, drone ini saya pinjam dalam rangka apa? Dalam rangka saya juga harus mempelajari karakter dari drone ya. Seperti halnya kita mengendarai mobil matic ataupun mobil manual gitu ya. Karakternya kan berbeda. Nah, di Direktorat Penilaian pada saat itu saya menggunakan DJI Phantom ya. Itu drone-nya cukup besar ya, cukup besar ukuran Magic Jar mungkin ya. Teman-teman kadang bercandanya saya kemana-mana bawa Magic Jar gitu ya, karena memang besar sekali. Sedangkan kemarin tahun 2023 awal ya, itu kita lakukan pengadaan drone berupa drone multirotor ya. Di sini ada 4 motor, 4 baling-baling multirotor. Ini desainnya cukup simpel ya, cukup simpel. Pada saat itu pertimbangan membeli drone ini adalah yang pertama, drone ini bisa digunakan untuk melakukan pemetaan sederhana, tapi tentunya dengan tambahan software yang harus dibeli ya. Itu yang kedua, karena secara budget anggaran dulu itu penganggaran sebenarnya untuk beli DJI Phantom juga, tapi karena COVID
sempat tertunda selama 2 tahun, dan pada saat eksekusi di lapangan, pada saat dana sudah bisa dicairkan, ternyata versi DJI Phantom sudah discontinue ya, discontinue, dan penerusnya itu harganya sudah di atas 50 juta. Kemudian kita mencari opsi lain, ya tetap menggunakan merek DJI karena service centernya di mana-mana ada dan komunitasnya banyak. Kita mengambil DJI Air 2S ini ya, seri Mavic yang bisa dilipat, ya, semua kakinya bisa dilipat. Ketika dilipat, ukurannya hanya sebesar telapak tangan ya, sebesar telapak tangan, dan ini simple, bisa dibawa kemana-mana. Dan ini dikendalikan oleh sebuah remote. Nah, ini yang tadi pengertian drone ya, bisa dikontrol secara manual ataupun autopilot. Kalau ini bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya, manual ataupun autopilot ketika supirnya ada fitur yang bisa digunakan untuk autopilot. Kemudian mungkin sedikit sejarah penggunaan drone itu ya. Drone ini dulu pada awal digunakan itu sebagai kegiatan untuk militer gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, drone digunakan di berbagai bidang seperti fotografi, kemudian pertanian. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar atau melihat penyiraman pupuk dengan drone. Nah, saat ini di Indonesia pun sudah ada. Kemudian untuk keamanan, kemudian kemarin ini contohnya kemarin pada saat bisa mengawasi lingkungan tambang misalnya. Pada saat awal tahun kemarin saya sempat ke tambang di daerah Kalimantan Timur ya, di Kalimantan Timur. Dari pihak perusahaan menggunakan ini sebagai pengawasan karena dengan luas konsesi yang ada, kalau untuk bisa menjangkau ke semuanya dalam waktu yang singkat itu susah karena harus melewati jalan yang memang jalan tanah gitu ya. Dengan drone ini mereka lebih efektif dalam mengawasi lingkungannya, karena pada saat itu ada kejadian pencurian batu bara di kawasan mereka. Kemudian sebagai pendidikan, riset dasar, dan lain-lain. Saat ini pun kemarin kalau kita perhatikan perang antara Rusia Ukraina gitu ya, juga sudah menggunakan drone, baik itu hanya untuk mengawasi aja maupun untuk membawa ini ya, persenjataan seperti itu ya. Nah, untuk jenis dan kegunaan drone ya, tadi yang saya sampaikan, kita hanya memiliki drone yang multi rotor yang ada baling-balingnya, yang bisa terbang secara stabil di tempat gitu ya. Stabil di tempat itu keunggulan multi rotor. Tetapi kalau multi rotor, kemampuan dari baterainya hanya sekitar 30 menit. Sedangkan fixed wing ini kemampuannya bisa berjam-jam ya, bisa berjam-jam. Hanya saja dia tidak bisa stay di tempat gitu ya. Ini seperti pesawat yang menggunakan kekuatan angin juga, dia akan terbang seperti halnya pesawat pada umumnya, dan ketika dia terbang itu dia sambil mungkin di sini juga ada fitur untuk pemetaan, sambil jalan dia akan menangkap gambar ya dengan kamera yang menghadap ke bawah. Nah, ini perbandingan jenis drone antara drone yang multi rotor dengan fixed wing. Untuk multi rotor ya, ini manuvernya lebih mudah ya, lebih mudah, ke kanan kiri atas bawah
itu sangat mudah sekali. Sedangkan fixed wing ini kadang kalau untuk berputar balik ya seperti halnya sebuah mobil ya harus ada tempat titik manuver untuk putar kembali gitu. Untuk harga memang drone dengan multirotor ini masih paling murah itu ada sih yang sekitar 5 juta ya, 5 juta. Sedangkan drone yang kita miliki DJI R2S ini kemarin pengadaannya sekitar 23 juta. Sedangkan untuk drone fixed wing eh, itu untuk harga di ratusan juta ya, di ratusan juta. Kemudian ukurannya drone multirotor ini lebih ringkas, dengan fixed wing ini besar ya. Mungkin yang pernah saya lihat yang paling kecil itu ukurannya lebarnya itu mungkin sekitar 70 cm ya, sampai 1 meter minimal itu. Kemudian range areanya untuk fixed wing itu eh, bisa berjam-jam ya. Kadang ada juga fixed wing dengan tenaga sinar matahari juga ada yang berbahan bakar bensin juga ada, berbahan bakar eh, dengan berbahan bakar baterai juga ada. Sedangkan untuk yang multirotor yang kita miliki ini kemampuannya hanya 30 menit efektif ya. 30 menit efektif, kemudian mungkin ada spare waktu sekitar 5 menit itu untuk pergi dan pulang ya. Kemudian untuk kestabilannya karena drone kita ini kecil ya, kestabilannya agak kurang ketika dihempas oleh angin. Bisa jadi drone ini bergeser ya, bergeser dengan sendirinya karena kekuatan angin gitu ya. Itu beberapa kali saya alami, tapi karena meskipun bergeser karena angin, tapi selama saya gunakan cukup ini ya, cukup bagus terhadap hempasan angin ya, tidak sampai jatuh gitu ya, tidak sampai jatuh meskipun hanya bergeser itu masih aman. Sedangkan untuk yang fixed wing karena ukurannya besar ya, kestabilannya juga baik gitu. Kemudian beberapa drone multirotor itu bisa digunakan untuk mengangkut pupuk ya, seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini drone yang dipakai untuk memupuk ya ladang jagung. Kemudian server recovery from motor power loss. Jadi kalau drone kita ini kan ada motornya jumlahnya ada 4. Ketika salah satu mati, ya otomatis eh, mesin akan pincang dan otomatis akan jatuh gitu ya. Kalau untuk yang multirotor ini. Sedangkan untuk yang fixed wing karena dia juga bisa menggunakan tenaga dari angin gitu ya, memanfaatkan aliran udara angin, dia bisa meskipun mesinnya mati masih bisa dikendalikan untuk bisa mendarat darurat gitu ya. Kemudian untuk take off or landing area required, jadi drone ini kita harus pastikan ada tempat kita menerbangkan dan menurunkan drone ya. Jadi kita pastikan bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat untuk terbang itu lokasi yang datar, kemudian juga tidak ada halangan apapun, pepohonan ataupun kerikil ataupun debu. Pastikan lingkungan yang aman. Sedangkan untuk yang fixed wing, ya fixed wing ini dengan dilempar pun, dengan dilempar kemudian dia memperoleh angin, dia akan bisa otomatis langsung diterbangkan. Dan ketika mendarat untuk fixed wing juga bisa dengan ditangkap. Untuk pemetaan dengan drone perbandingan antara yang multirotor dengan fixed wing ya lebih baik di fixed wing karena jangkauannya lebih jauh, baterainya lebih lama.
Ya, ini bagian-bagian yang ada di dalam drone. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu di kanwilnya ada drone bisa dipegang juga ya, dipegang juga. Ini gambar yang di sini adalah seri DJI Phantom ya, dengan ukuran seukuran rice cooker gitu ya. Nah, sedangkan untuk DJI 2S ini ukurannya setelapak tangan. Ya, kalau untuk DJI Phantom tidak bisa dilipat ya kaki-kakinya, sedangkan untuk R2S ini bisa dilipat. Dan bagaimana cara menggunakan drone ini ya, sekaligus nanti saya praktekkan ya, karena memang sebaiknya praktek langsung ya, karena kalau hanya teori saja nggak bisa apa ya, pengalaman untuk menerbangkan drone-nya itu nggak ada gitu ya kalau cuma mendengarkan secara teori gitu. Nah, jadi ini drone R2S, kakinya ada 4, bagaimana cara menggunakannya. Untuk kaki yang depan itu dilipat ke arah depan, dilipat ke arah depan, kalau nutup ke arah belakang. Sedangkan untuk kaki yang belakang itu melipatnya ke bawah ya, ke arah bawah. Tidak perlu dipaksa, nanti patah. Ya, jadi kalau berat itu berarti ada yang salah ya. Tidak perlu dipaksa, mengikuti dilipat aja ya. Kalau misalnya berat itu berarti salah arah gitu ya. Ini posisi sudah terbuka semua. Ya. Kemudian di dalam drone ini ada sistem komputernya ya. Di dalam ini, di sini di dalam itu ada prosesornya, kemudian ada sensor GPS-nya. Kemudian dalam drone ini ada berbagai macam sensor, karena cukup smart ya. Ini di depan ada sensornya, kemudian di atas juga ada sensor, di belakang ini juga ada sensor, kemudian di bawah juga ada sensor, dan ada lampu penerangan. Ya, di sini ada lampu penerangan. Jadi untuk drone DJI R2S ini ketika malam saat dia landing atau terbang, lampu ini menyala untuk membantu penglihatan dari pilot maupun co-pilot gitu ya. Kameranya ada di depan untuk mengambil gambar ya, kameranya ada di depan, dan ini ada tutupnya ya, ada tutupnya, dan kamera hanya kotak yang sebelah ini, kemudian ada gimbal ya untuk penstabil dari kameranya. Kemudian juga ada komponen baterai. Cara melepasnya hanya bagian di sebelah kanan kiri baterai ini ditekan, kemudian ditarik gitu ya kalau untuk melepas. Kalau untuk memasang tinggal dimasukkan dan ditekan ke bawah. Itu untuk DJI Air 2S ya. Kemudian untuk baling-baling ini seperti hanya ban mobil ya. Ini bisa diganti ya. Karena mungkin pada saat tertentu mungkin baling-baling itu akan lecet ya, ataupun sudah lemah gitu ya. Ini bisa dilepas ya. Bisa dilepas. Caranya tinggal ditekan kemudian diputar ke kanan atau ke kiri. Diikuti aja alurnya. Ya. Ini bisa dilepas. Di dalam paket pembelian drone itu ada parts
baling-baling itu jumlahnya kalau nggak salah ada 8 ya, ada 8. Jadi kalau dilihat baling-balingnya mungkin ada yang tergores ataupun ada yang retak, itu alangkah lebih baik langsung diganti dengan parts yang ada. Kemudian untuk drone ini ada memori internalnya, tapi cuma kalau nggak salah hanya 16 GB ya, 16 GB. Jadi kalau ingin bisa lebih banyak, nanti bisa membeli micro SD yang kecepatan menulisnya kalau bisa yang bagus ya, itu bisa dimasukkan ke dalam slot micro SD. Untuk pengambilan data dari drone ini, jadi nanti ketika kita foto, drone ini menyimpan filenya ada di dalam drone ya, di memori internalnya, atau kalau ada memori eksternalnya, dia akan tersimpan di memori eksternal. Tidak, kita ambil aja memori eksternalnya, lalu kita pindahkan ke komputer. Atau ada slot USB, ya, ada slot USB Type-C ya, ini bisa dicolok, kemudian salah satu ujungnya masukin ke laptop untuk dipindah datanya. Itu untuk bagian yang ada di dalam drone. Kemudian remote. Ya, ini remote-nya DJI Air 2S ya, DJI Air 2S. Nah, di sini remote-nya mirip dengan tombol-tombol di stick game gitu ya, stick game. Nah, kalau kita lihat ukurannya hampir seukuran dengan handphone saya ya. Jadi ada remote yang sudah ada layarnya, ada yang tidak sama layarnya. Jadi ketika remote-nya itu nggak ada layarnya, maka kita bisa menggunakan handphone kita ya, handphone kita yang digunakan sebagai apa? Handphone ini sebagai sarana untuk melihat kamera yang ada di drone serta layar untuk mengkontrol drone itu sendiri. Nah, remote ini ada tuasnya disimpan di bawah ini ya. Cara pemasangannya, ini tuasnya diambil dulu, kemudian seperti halnya baut ya, ini dipasang di bagian ini dan diputar. Ini saya sekalian demo ya, praktek secara langsung, karena mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang mungkin belum pernah pegang ya, jadi biar bisa tahu sekalian bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, jadi setelah tuasnya dipasang, kita ambil kabel ya. Di dalam paket pembelian itu ada berbagai macam kabel, bisa diganti. Ya, ada untuk Type-C, ada yang Type B, kemudian juga Lightning yang untuk dicolokkan ke iPhone gitu ya. Kalau handphone saya Type-C. Ya, kemudian eh, ini ya kabel USB-nya bisa dimasukkan. Nah, setelah itu sebelum dimasukkan sebenarnya ada satu langkah yang harus dilakukan, yaitu menginstal aplikasi DJI Fly ya, DJI Fly yang eh, bisa diunduh di situsnya DJI gitu ya. Atau di dalam dus paket pembelian itu ada link, untuk mendownload aplikasi itu gitu ya.
Ya, ini saya izin share screen ya, share screen layar handphone saya. Bisa terlihat ya. Nah, di sini ada aplikasi DJI Fly. Nah, DJI Fly, setelah download aplikasi DJI Fly, lalu HP-nya dipasang, kemudian remote-nya dinyalakan. Cara menyalakan remote ini dipencet 2 kali ya, 1, 2. Setelah remote-nya menyala, nanti akan otomatis membuka ya aplikasi DJI Fly. Ya, ini tampilan DJI Fly di tempat saya. Dan di sini sebaiknya memang setiap kali ada update software ini kita harus update ya, karena biasanya update ini untuk memperbaiki dari bug-bug atau sistem-sistem dari drone ini, baik di drone-nya maupun di remote-nya yang ada kekurangan, kemudian di update oleh DJI di setiap periode ya, ketika memang dibutuhkan. Untuk sekarang ini saya skip dulu, jangan sekarang. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi DJI Fly gitu ya. Nah, ini baru kita satu tahap untuk menyalakan remote-nya ya. Kemudian bagaimana kita harus caranya terkoneksi dengan drone-nya. Nah, drone-nya juga harus dinyalakan terlebih dahulu ya. Ya, bagaimana cara menyalakan drone-nya juga sama dengan remote tadi, dengan cara tekan tombol power-nya ya 2 kali. Untuk tombol power-nya untuk drone ini berada di dalam uh, badan baterainya ya. Ini kalau tekan sekali dia akan muncul indikator jumlah baterai ya. Indikatornya di sini ada 4, artinya drone ini penuh ya. Ini penuh. Cara menyalakannya dengan posisi datar ya, ditekan 2 kali, dan yang kedua ditahan sekitar 2 detik. 1, 2. Ya, ini drone-nya sudah menyala. Kita perhatikan lampu-lampu di kakinya menyala ya. Di depan ada lampu warna hijau. Kemudian di belakang lampunya warnanya merah ya. Nah, ini sudah terkoneksi secara otomatis ya. Secara otomatis. Tapi ketika nanti pertama kali setting mungkin tidak otomatis ya. Tapi ada tata cara panduannya, nanti diikuti aja dalam bahasa Indonesia. Ini sudah terkoneksi ya antara remote dengan drone-nya sendiri. Nah, pada saat kita mau menerbangkan, ini kita pastikan baling-baling yang sudah dipasang ini kencang ya. Baling-baling dipasang ini kencang dengan cara mencoba untuk menarik baling-balingnya dengan lembut ya, jangan keras-keras ya, untuk memastikan bahwa baling-baling ini tidak lepas gitu ya. Di keempat sisinya kita pastikan baling-baling ini terpasang dengan aman ya. Kemudian ketika baling-balingnya terlipat seperti ini ya, sebelum dinaikkan ya, sebelum diterbangkan harus dibuka seperti ini ya. Dibuka seperti ini.
Setelah itu bisa ditempatkan di tempat yang aman, ya. Tempat yang aman itu bagaimana? Yang pertama, lantai di mana dia terbang itu posisinya datar. Kemudian juga tidak ada kerikil ataupun debu-debu sekitaran drone. Ya, kemudian juga pastikan minimal 1,5 meter dari drone itu tidak ada objek lain ya. Ini kursinya ini berarti harus saya geser terlebih dahulu. Ya, minimal 1,5 meter, tidak ada halangan ya. Kemudian bagaimana cara menerbangkannya ya? Di dalam remote ini ada eh, ada tombol ya, ada gambar panah ke atas ya. Yang di sebelah kiri itu ada tombol panah ke atas, tinggal kita pencet nanti konfirmasi terbang. Tetapi saat menerbangkan ini kita harus melihat secara keseluruhan layar. Kita pelajari dulu ya layarnya ini isinya apa saja gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar itu di atas itu ada mode N ya, mode N itu mode terbangnya ya, mode terbang. Kalau di remote ini ada tuas yang bisa digeser, ada mode cine, normal dan sport. Nah, mode cine ini mode di mana drone itu akan terbang secara perlahan-lahan, sinematik ya, kepanjangannya dari sini itu ya. Biasanya untuk ambil video gitu ya, biar drone-nya lebih stabil. Dia akan jalan perlahan, kemudian ada mode normal atau mode N ya, untuk kecepatannya sedang gitu ya, atau mode sport untuk drone ini bisa lebih kencang ya, tetapi semakin kencang baterai akan semakin cepat habis ya. Ketika kita geser, mode ini akan berubah dari C, kemudian N, kemudian S gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ini ada peringatan berwarna merah ya. Error sensor lihat atas ya, artinya sensor yang menghadap ke atas ini perlu dikalibrasi ya. Ini terjadi biasanya kalau menerbangkan di dalam ruangan, jadi sensor ini perlu dikalibrasi terlebih dahulu, melihat kondisi di sekitaran ya. Sensor kan ada banyak tadi ya, di depan, di bawah, di belakang, kemudian ada di atas. Nah, ini perlu dikalibrasi. Nah, karena kalibrasi memakan waktu, mungkin saya skip aja terlebih dahulu ya. Kemudian ada indikator lingkaran ya. Lingkaran di sini ada angka 98, ini artinya baterainya ini masih 98%. Kemudian di sebelahnya ini ada hitungan menit ya. Ini kalau misalnya nanti sudah terbang, dia akan keluar angka, yaitu angka di mana estimasi berapa menit drone ini bisa terbang gitu ya. Kemudian di sampingnya ini ada simbol sinyal ya, ini adalah kekuatan dari koneksi antara remote dengan drone-nya ya. Di sini sinyalnya ada 5 ya. Berarti kuat sekali karena posisinya juga hanya sekitar 2,5 meter ya. Dan drone ini bisa secara spesifikasi teknis ya, itu bisa jauhnya itu bisa lebih dari 1 kilo ya, 1,5 kilo itu bisa. Hanya saja di tempat yang tidak ada intervensi gangguan sinyal ataupun terhalang oleh pohon ataupun bangunan ataupun objek-objek lain, itu bisa 1,5 kilo. Tapi kalau ada intervensi ya tergantung kondisinya, bisa jadi cuma 500 meter itu sudah koneksinya sudah buruk dan mungkin saja bisa putus ya, putus koneksi antara remote dengan drone-nya sendiri. Dan ketika putus, kita tidak perlu khawatir ya, karena drone ini sudah smart. Ketika putus, drone
unit drone itu nanti akan kembali ke titik di mana dia terbang. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanannya ini ya, di sebelah kanan RC ini adalah indikator sensor ya. Indikator sensornya di sini merah, artinya kita bisa pencet, kemudian di sini menandakan sensor atas yang tidak tersedia ya. Kemudian di sebelahnya itu ada ada icon satelit ya. Icon satelit ini untuk untuk melihat koneksi antara drone dengan satelit yang ada di langit sana, ya itu terkoneksi ke beberapa satelit. Nah, untuk bisa menerbangkan drone ini secara stabil, ya itu minimal ada 7 satelit yang terkoneksi, ya minimal 7 satelit. Jadi ini karena posisi di dalam ruangan satelitnya 0 ya, koneksinya 0. Nah, kemudian di sampingnya ada titik 3 ya. Titik 3 di sini adalah untuk pengaturan dari drone-nya sendiri ya. Ini kita bisa pencet. Untuk bahasa pengantarnya semua pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin bisa diubah juga nanti menjadi bahasa Inggris itu ya. Di sini ada opsi keselamatan, kemudian opsi kendali, kemudian opsi pengaturan kamera, kemudian pengaturan ini informasi transmisi ya. Ini transmisi koneksi datanya ya, bukan transmisi yang seperti di mobil ya. Kemudian ini informasi tentang ini informasi secara umum dari drone-nya ataupun dari software-nya ya. Nah, tadi saya sampaikan drone ini drone yang smart. Ketika disconnect, ketika antara remote dengan drone-nya ini terputus ya, nanti dia akan kembali seperti ke tempat asal. Ini ada pengaturannya di bagian keselamatan ini ya. Di keselamatan ini kemudian di sini ada opsi kembali ke asal ya. RTH istilah bagi di dunia pilot drone itu RTH. Itu return to home gitu ya, kembali ke rumah, kembali ke asal ya. Jadi di sini ada pengaturan return to home. Ada tinggi RTH otomatis ya. Itu di sini ada angka 40 meter. Artinya drone ini ketika disconnect ya, drone ini akan mencari ketinggian minimal di 40 meter. Misalnya kita terbangkan di ketinggian 15 meter, tiba-tiba remote-nya putus ya. Cara kerjanya drone ini akan terbang di ketinggian 40 meter, dia akan naik gitu kan. Setelah di ketinggian 40 meter, dia akan kembali ke titik di mana dia terbang, kemudian setelah itu turun. Kalau drone ini terbangnya di atas 40 meter, misalnya 50 meter ataupun 100 meter ya, dia akan kembali terlebih dahulu. Dia tidak akan menyesuaikan ke 40 meter, dia akan kembali, kemudian dia akan turun seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini bisa diatur ya. Defaultnya itu kalau nggak salah 30 meter ya ketinggian pohon ya paling tinggi itu kisaran 40 meter ya, tapi ini saya setting lebih tinggi lagi 40 meter. Ya ini bisa disesuaikan ya. Nah, kemudian di sini ada tombol perbarui titik asal ya. Jadi ini tujuannya ketika diklik ini kita akan memperbarui titik di mana dia terbang ya. Kita bisa merujuk titik di mana dia terbang itu berdasarkan lokasi remote atau lokasi dia terbang. Misalnya kita menerbangkan di ruangan ini ya, menerbangkan di ruangan ini, kemudian kita terbang gitu kan. Kemudian
karena kondisi mau tidak mau pilot itu harus moving, harus pindah gitu ya, pindah ke depan kantor ya. Kita kemudian pindah depan kantor, setelah pindah depan kantor kita bisa perbarui titiknya tadi. Jadi sehingga nanti drone-nya itu akan kembalinya bukan ke tempat asal dia terbang ya, tapi dia akan mengikuti pilot drone yang sudah berpindah tadi. Kemudian untuk fitur keselamatan, di sini ada keterangan ketinggian maksimal itu 120 meter. Nah, ini sekaligus memberikan informasi bahwa regulasi yang ada di dunia ya, ketinggian untuk drone dengan berat kurang dari 25 kilo, itu ketinggian maksimalnya itu 120 meter ya, dimanapun itu berada itu maksimal 120 meter. Kalau nggak salah 150 ke atas itu wilayahnya helikopter ya, yang terbang rendah di 150. Jadi mungkin diatur seperti itu agar tidak bentrok, tidak nabrak ketika ada helikopter seperti itu ya. Tetapi kita juga harus waspada ketika ada objek lain yang terbang, ya sebaiknya kita menghindar gitu ya. Kemudian jarak maksimalnya antara remote drone dengan drone-nya sendiri itu bisa diatur ya. Untuk mengingatkan misalnya, saya hanya pengen menerbangkan sejauh 500 meter gitu ya. Ini kita bisa atur meternya. Atau secara defaultnya tidak terbatas ya, tetapi juga kita harus mempertimbangkan ketika menerbangkan drone ada spare waktu ya untuk bisa kembali, karena ketika nanti baterainya habis ya, dia baterai habis kemudian dia memperkirakan tidak bisa kembali ke titik awal, dia akan turun otomatis ya, turun otomatis. Nah, di bawah ini ada macam-macam pengaturan, nanti bisa dipelajari sendiri. Mungkin poin yang keselamatan yang akan saya sampaikan hanya 2 itu aja ya, terkait return to home sama ketinggian maksimal. Untuk yang lain juga bisa dipelajari. Ini kendali, ini pengaturan dari remote-nya sendiri. Pengaturan gimbal, kalibrasi gimbal, kemudian kustomisasi tombol gitu ya. Ya, terkait kustomisasi tombol ya, jadi di dalam remote ini ada beberapa tombol ya yang bisa nanti digunakan. Yang pertama ini tuas kendali, ada tuas kiri dan kanan. Untuk yang tuas kiri ini digunakan untuk naik turun, kemudian bergeser kiri kanan. Kalau untuk yang tuas kanan ini untuk maju mundur, kemudian untuk yang kanan ini maju mundur, bergeser kiri kanan. Kalau yang sebelah kiri ini naik turun dengan memutar ya, dengan memutar. Ini tuasnya. Kemudian ini ada tombol FN yang bisa dikustomisasi ya, bisa diganti-ganti tombolnya. Ya, ini bisa diubah-ubah ya. Ini di sini standarnya untuk tekan sekali itu pusatkan kembali atau miringkan gimbal ya. Jadi menyesuaikan gimbalnya. Kalau tekan 2 kali ini akan menyalakan lampu bantu. Ya, ketika tekan 2 kali lampu bantu itu tadi nyala, ketika tekan 2 kali lagi lampu bantu itu akan mati. Kemudian tombol-tombol yang lain ya, mungkin ada satu tombol yang sebelah di sini nih. Ini adalah tombol untuk return to home ya. Mungkin ada saatnya ketika sudah terbang jauh gitu kan, kita disorientasi, drone-nya di sebelah mana gitu kan.
tidak perlu panik, tidak perlu panik. Kemudian kita pencet ini saja, ya, tombol return to home ini dipencet, nanti drone itu akan kembali ke titik awal seperti itu ya. Ini yang di sebelah ini tadi tombol powernya, kemudian di sebelah kanan atas ini adalah tombol untuk mengubah settingan dari kamera ke video gitu ya. Kamera atau video itu ya mengubah mau ambil video atau ngambil gambar gitu ya. Bagaimana cara untuk mengambil gambarnya? Ini ada tombol di belakang remote ya, di sebelah kanan. Ini untuk foto ataupun merekam video juga sama di tombol ini. Kemudian di sini sebelah kirinya ini ada tuas untuk menggerakkan dari kamera ya. Kamera ini bisa dihadapkan ke bawah seperti ini. Nah, ini posisinya 90 derajat menghadap ke bawah. Dan ini posisi ini biasanya yang kita gunakan untuk mengambil gambar untuk kepentingan pemetaan dan pengukuran. Atau menghadap ke depan, atau menghadap miring. Menghadap miring atau oblik. Ya, kadang juga kita juga untuk citra 2 dimensi itu hanya perlu untuk menghadap ke bawah, tapi kalau kita ingin mengambil citra 3 dimensi, tidak hanya foto ke bawah, tapi kita juga mengambil foto dari tampak samping ya, dengan derajat sekitar 45 derajat atau 30 derajat sesuai kebutuhan. Atau kamera bisa dihadapkan ke depan untuk sudut pandang yang lebih luas. Kemudian pengenalan lagi di remote ini tadi, di sebelah kiri itu ada icon segitiga, kemudian ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 yang melingkari ini, yang kedip-kedip ini di tengah-tengah itu drone, yang di sebelah kiri itu indikator sensor ya. Di sini kedip merah artinya ada masalah dengan sensornya. Di sini ada keterangannya untuk dikalibrasi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di bawahnya ini adalah tombol untuk menerbangkan drone. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk menyalakan lampu ya, menyalakan lampu. Kemudian di sini ada radar ya, radar. Kemudian di sebelah kanan radar ini ada keterangan H itu ketinggian, D itu jarak. H itu ketinggian dari atas permukaan tanah ya ke drone-nya itu berapa meter nanti di sini diketahui. Kemudian kalau D ini distance itu jarak antara remote drone dengan drone-nya sendiri, D distance. Kemudian sebelah kanan di sini ada pengaturan kamera ya untuk video maupun video gitu. Kemudian yang tombol bulat ini digunakan untuk mengambil gambar. Fungsinya sama seperti tuas yang ada di belakang remote sebelah kanan ya. Kemudian tombol di bawahnya ini adalah galeri ya, untuk melihat ya foto yang atau video yang pernah diambil gitu ya, pernah diambil, ini maksudnya di galeri. Ya, kemudian di sini ada keterangan penyimpanan ya. Ini 520 artinya kemampuan memfoto itu untuk 520 gambar gitu ya. Formatnya di sini keterangannya formatnya JPEG. Kemudian kalau untuk video itu kemampuannya hanya
5 menit 46 detik gitu ya. 5 menit 46 detik. Ya, ini karena hanya memori internalnya cuma 18